Pelatih Mali U23, Fousseni Diawara, melontarkan pujian setinggi langit untuk Timnas Indonesia U23 jelang duel uji coba di Stadion Pakansari, Sabtu 15 November 2025. Laga ini menjadi bagian dari agenda persiapan Garuda Muda menuju SEA Games 2025. Kedua tim juga dijadwalkan bentrok lagi pada uji coba kedua Selasa. Dalam konferensi pers, Diawara mengaku sudah cukup mengenal karakter permainan Indonesia. Bukan tanpa alasan, ia pernah berhadapan langsung dengan skuad U23 saat menjadi asisten pelatih Guinea di playoff Olimpiade 2024. Diawara juga mengungkapkan bahwa ia mengikuti perkembangan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Ia menilai Garuda Muda menunjukkan progres yang signifikan. Selain mengamati tim, Diawara turut menyoroti perkembangan pesat sepak bola Indonesia secara keseluruhan, termasuk maraknya pemain Mali yang tampil di Liga Indonesia. Sepak bola Indonesia berkembang sangat cepat. Ada juga pemain Mali di Liga sini yang ikut berkembang pesat. Saya mengikuti mereka, ucapnya. Diawara juga tak lupa memuji atmosfer sepak bola tanah air yang menurutnya sangat berbeda dan berkesan. Garuda Muda kini bersiap menyambut ujian berat menghadapi Mali, sekaligus mengukur kekuatan jelang pertarungan di SEA Games 2020. Baik Persija Jakarta, Rizky Ridho mencatat sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Gol spektakulernya ke gawang Arema FC pada Liga 1 musim 2024-2025 resmi masuk nominasi FIFA Puskás Award 2025, penghargaan gol terbaik dunia yang selama ini didominasi nama-nama besar Eropa dan Amerika Selatan. Dalam rilis resmi FIFA Jumat dini hari WIB, gol Ridho dari laga yang berlangsung 9 Maret 2025 itu kembali disorot dunia. Dalam situasi serangan balik, Ridho melihat kiper Arema FC Lucas Frigeri berada terlalu maju. Tanpa ragu, dari tengah lapangan ia melepaskan tembakan jarak jauh yang melambung sempurna dan berakhir di dalam gawang. Gol Ridho sebelumnya telah dinobatkan sebagai gol terbaik Liga 1 2024-2025. Namun, pencapaian terbaru ini menempatkan nama Ridho sejajar dengan bintang global seperti Lamine Yamal dan Declan Rice yang juga masuk daftar nominasi tahun ini. Bagi sepak bola Indonesia, masuknya nama Rizky Ridho ke daftar prestisius ini bukan hanya capaian individu, melainkan bentuk pengakuan dunia atas kualitas talenta lokal. Rumor mengenai sosok Timur Kapadze sebagai kandidat pelatih Timnas Indonesia semakin menguat. Di tengah spekulasi tersebut, pelatih asal Uzbekistan itu dilaporkan akan segera mengunjungi Indonesia pekan depan. Rumor ini kian kencang menyusul keputusannya mengundurkan diri dari posisi asisten pelatih Timnas Uzbekistan dan pengakuannya tentang ketertarikannya menangani skuad Garuda. Meski begitu, sejatinya belum ada komunikasi resmi dari PSSI. Kabar kunjungan Kapadze ke Indonesia diungkapkan oleh pemerhati sepak bola nasional Effendi Ghazali setelah ia bertemu langsung dengan Kapadze di Uzbekistan beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Effendi menyebutkan Kapadze saat ini masih mempertimbangkan tawaran yang datang dari beberapa negara lain termasuk China dan Turki. Effendi menjelaskan meskipun tujuan utamanya adalah menikmati waktu luang, Kapadze juga ingin menyaksikan secara langsung atmosfer pertandingan di tanah air. Lebih lanjut, Effendi Ghazali menyampaikan dalam diskusinya dengan Kapadze, ia justru menilai sang pelatih lebih ideal untuk membesut Timnas Indonesia level usia muda, bukan tim senior. Hal ini didasari oleh kekuatan dan pengalaman Kapadze yang dinilai mumpuni dalam mengembangkan potensi pemain muda. Menurut Effendi, menguji kemampuan Kapadze di Timnas U17 bisa menjadi langkah besar bagi Indonesia, mengingat adanya turnamen Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 setiap tahunnya. Pelatih kepala Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menegaskan bahwa dua laga uji coba menghadapi Mali pada Sabtu 15 November 2025 dan Selasa 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor akan menjadi tolok ukur penting dalam persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Menurutnya, Mali adalah lawan yang tepat untuk menguji kesiapan taktikal Garuda Muda. Mali ini tim yang secara taktikal sangat baik. Mereka tampil berbeda saat menghadapi Prancis dan Panama. Itu menunjukkan fleksibilitas dan kualitas individu yang juga sangat bagus, ujar Indra. Ia melanjutkan bahwa tim pelatih telah melakukan simulasi permainan dan tengah memfinalisasi rencana taktik menjelang laga, termasuk mematangkan skema set piece sebagai opsi ketika serangan open play tidak berjalan maksimal. Terkait dengan 3 pemain dari klub luar negeri juga hadir dalam TC periode kali ini,
Indra menyambut baik. Namun dirinya mengungkapkan, semuanya tetap melewati penilaian terukur untuk memastikan kecocokan dengan kebutuhan skuad Garuda Muda. Ketiga pemain tersebut adalah Recredo Beremanda dan Muhammad Misbah serta Xavier Keith. Sebelumnya pada TC tahap pertama, Kadek RLCS sudah menjalani 2 uji coba melawan India. Pada TC tahap kedua ini, PSSI kembali menyediakan 2 pertandingan, termasuk menghadapi Mali yang memiliki level permainan lebih tinggi. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali angkat bicara soal isu Timur Kapadze melatih timnas Indonesia. Zainuddin Amali mengatakan semua keputusan penunjukan pelatih anyar dilakukan lewat mekanisme yang dimiliki Exco PSSI. Timur Kapadze kencang dirumorkan segera melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Uzbekistan itu sudah menyatakan bersedia melatih skuad Garuda dan tinggal menunggu tawaran resmi dari PSSI. Soal Timur Kapadze, Zainuddin Amali tak menutup kemungkinan pelatih berusia 44 tahun itu masuk dalam nama-nama yang sedang diseleksi. Namun, Zainuddin Amali mengatakan, Exco PSSI belum memberikan informasi apapun mengenai Kapadze. Oke, ya kita mendengarkannya beberapa nama. Ya, beberapa nama. Tapi sampai saat ini kami di Exco belum mendapatkan informasi apapun. Karena di mekanisme organisasi itu selalu kalau ada keputusan penting harus kita putuskan lewat Exco, kata Zainuddin Amali. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji belum lama ini membenarkan nama Timur Kapadze masuk daftar kandidat pelatih yang diberikan kepada Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwirars. Nantinya nama-nama tersebut akan diseleksi secara ketat, namun Zainuddin Amali sekali lagi menegaskan belum ada informasi yang resmi dari Exco PSSI mengenai Kapadze. Pria berusia 63 tahun itu menduga sudah ada 5 nama yang dipersiapkan oleh Exco PSSI. Saat ini, kursi pelatih kepala timnas Indonesia masih kosong sejak PSSI berpisah dengan Patrick Kluivert pada Kamis 16 Oktober 2025. Pelatih asal Belanda itu pergi setelah gagal membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Akibat tidak memiliki pelatih kepala ini, timnas Indonesia absen di FIFA Matchday November 2025, padahal di saat bersamaan, 10 negara Asia Tenggara lain ambil bagian di FIFA Matchday November 2025. Pelatih timnas Indonesia U23, Indra Syafri mengatakan bahwa Luke Xavier Keith, Recredo Beremanda, dan Muhammad Misbah telah dipulangkan jelang laga uji coba melawan Mali Sabtu. Hal itu diungkapkan Indra dalam konferensi pers jelang laga melawan Mali di Jakarta Jumat. Pelatih asal Batangkapas, Sumatera Barat itu memastikan ketiganya dipulangkan bukan karena tidak berkualitas. Jadi 3 pemain itu kami kembalikan ke klub. Bukan berarti tidak potensial sekali, tetapi kami butuh pemain yang benar-benar siap pakai saat ini, ucap Indra Syafri. Keith, Beremanda, dan Misbah diketahui sudah memiliki paspor Indonesia. Hal ini yang membuat ketiganya dipersilahkan Indra Syafri mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U23 jelang SEA Games 2025. Pulangnya 3 pemain ini membuat timnas Indonesia U23 akan berkekuatan 30 pemain untuk laga uji coba melawan Mali. Tim Garuda Muda akan beruji coba 2 kali melawan Mali di Stadion Pakansari Bogor, 15 dan 18 November. Indra Syafri memastikan tidak akan melakukan rotasi besar-besaran untuk 2 pertandingan ini. Pelatih yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 itu ingin menjajal kerangka utama timnas Indonesia U23. Rizky Ridho Ramadhani akhirnya buka suara setelah gol spektakulernya resmi menembus nominasi FIFA Puskás Award 2025, sebuah penghargaan yang identik dengan pesepak bola kelas dunia. Bek muda Persija Jakarta itu mengaku tidak menyangka bahwa momen yang tercipta dalam hitungan detik di lapangan bisa menggema hingga ke panggung sepak bola internasional. Gol tersebut lahir pada pekan 26 Liga 1 Indonesia 2024-2025, tepatnya 9 Maret 2025 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Di hadapan ribuan penonton, Ridho melepaskan salah satu tembakan terbaik yang pernah dia ciptakan dalam karirnya yang kini ikut bersaing dengan gol pemain top dunia. Namun Ridho tetap merendah. Ia menilai gol tersebut bukanlah hasil individual, melainkan buah dari kerjasama tim. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, official, dan seluruh Jakmania yang selalu mendukung. Gol itu lahir karena kerjasama tim, bukan semata-mata aksi individu, tutur Ridho.